Baha ini tidak memelihara jenggot katanya. Jadi kata beliau, sunnah Nabi itu banyak, yang paling berat itu menghafal Quran. Itu sunnah Nabi, sunnah Nabi. Masa yang diperbesar-besarkan adalah masalah jenggot aja kata beliau. Itu sunnah Nabi yang paling berat menghafal Quran. Sampai hafal ndak Quran kata beliau? Ndak hafal. Nah, itu dulu yang paling berat dulu dikerjakan. Jadi silahkan lah membanggakan sunnah Rasul, silahkan. Tapi yang mana yang paling berat? Ya. Nah itu seharusnya lah. Sunnah Nabi itu semua pekerjaan Rasulullah yang dipraktikkan oleh para sahabat. Nah sahabat pun itu menghafal Quran semua. Berarti sunnah Rasulullah. Jangan dikatakan bukan sunnah Rasulullah. Lalu kalau setiap orang tidak melaksanakan sunnah, hukumnya bid'ah. Nah ini yang menambah-nambahi kalimat ini yang masalah. Jadi jangan dikatakan orang yang tidak punya jenggot bid'ah, jangan. Yang punya jenggot jangan disalahkan juga. Toleransi lah kita inilah, toleransi. Nah itu kata Gus Baha tuh lah. Jadi beliau tuh kalau di debat orang, beliau lagi yang membalikkan fakta daripada pertanyaan orang tadi. Sampai kira-kira kalau menghafal Quran dengan memelihara jenggot lebih beratan mana? Kan sama-sama sunnah kata beliau. Betul juga kata saya nih beliau. Banyak Pak sunnah-sunnah Nabi, tapi jangan fokus kepada satu sunnah Nabi kita kerjakan, lalu orang lain tidak boleh bisa mengerjakan sunnah yang kita kerjakan, lalu kita katakan di luar daripada kita. Ini jangan. Orang-orang aswaja pala yang banyak yang hafal Quran pun tidak pernah orang yang tidak hafal, kamu tidak hafal Quran di luar daripada aswaja. Tidak ada. Makanya mengklaim diri sendiri yang paling benar itu yang masalah. Yang mengklaim diri sendiri yang paling benar itu masalah. Karena banyaknya orang ulama-ulama kita dahulu yang mengerjakan sunnah-sunnah Nabi, tapi mereka tidak mengklaim diri mereka benar dan tidak mau menyalahkan orang lain. Nah itu yang sebenarnya aswaja inilah. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita telah menyelesaikan kitab ini, kitab Hidayatus Salikin. Jadi permintaan jemaah kemarin itu melalui Pak Haji Qayyum katanya masalah akhlak lah, akhlak. Ini saya pilihkan karena saya dulu belajar dengan Ustadz Al-Mukarram Ustadz Muhammad Mukhlis yang beliau juga mengajari pesantren kita. Ada kitab yang namanya Tambihul Muqtarin. Ini sama nama pesantren Ustadz Yusuf inilah, yang dikarang oleh Imam Abu Wahab Asy'arani. Di sini ada lebih 145 akhlak Rasulullah. Ini saya ceritakan saya ceritakan isinya karena saya alhamdulillah pernah belajar sama Ustadz Mukhlis. Ini sekitar hampir 2 tahun saya belajar kitab ini, Pak. Anda tahu sampean nanti. Jadi di dalam kitab ini, inilah sebelum kita masuk nanti minggu yang akan datang kita membahas masalah kitab ini. Di dalam kitab ini ada 145 lebih akhlak Rasulullah, kemudian perkataan sahabat, kemudian perkataan ulama-ulama salaf tentang perkara akhlak Rasulullah. Jadi apabila kita belajar kitab ini Tambihul Muqtarin, itu sama halnya kita mengikuti akhlak Rasulullah, akhlak para sahabat, akhlak ulama-ulama salaf. Jadi selama saya belajar kitab ini dulu dengan Kanda Al-Mukarram Ustadz Mukhlis, tidak ada satu jua pun hadis yang di dalam sini ataupun akhlak-akhlak para sahabat atau akhlak ulama-ulama salaf dahulu, tidak ada satu jua pun yang pernah saya baca dan pelajari yang menyatakan di sini apabila sahabat, apabila ulama salaf itu ada salah, mereka tidak pernah mengatakan kafir, sesat, bid'ah, tidak pernah. Nah, jadi kita disinilah belajar mempelajari akhlak Rasulullah, akhlak daripada sahabat, tabi'in, tabi'in atau ulama-ulama salaf melalui ini insyaallah pala. Karena golongan aswaja itu kan adalah golongan yang mengikuti Rasulullah, sahabat dan ulama salaf. Insyaallah sempurna di sini Pak, insyaallah kitab ini sempurna insyaallah. Jadi kita belajar akhlak Rasulullah, belajar akhlak para sahabat, ulama-ulama salaf, dan tidak pernah satu jua pun pernah ini ada
sekitar 145 lebih akhlak Rasulullah, sahabat dan para tabi'in atau ulama-ulama salaf. Tidak ada yang mengatakan kepada orang-orang yang salah di dalam melaksanakan sunnah Nabi, tidak ada mengatakan bid'ah, syirik, kafir, tidak ada. Mungkin nih di luar daripada aswaja nih lah, di luar daripada aswaja yang melakukan demikian. Dan insya Allah malam Sabtu kita tinggal membahas tafsir apa? Tafsir Fatihah lagi lah. Kemarin tafsir surah Baqarah. Nah, jadi ini ada yang dikarang oleh Imam Ghazali, Al-Maqsidul Asna fi Syarhil Asma'illahil Husna. Ini kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali, namanya kitab Maqsidul Asna, syarah daripada Asmaul Husna. Nah, ini kitabnya. Jadi kita setelah habis membahas masalah tafsir Quran lah, surah-surah, kemudian kita membahas masalah tafsir atau pemahaman masalah Asmaul Husna yang 99. Kira-kira setuju ndak sampean nih? Kalau jenjang pelajaran pengajian kita nih lah, setelah tafsir Quran kita belajar masalah Asmaul Husna. Nanti di sana apalah yang dikarang oleh Imam Ghazali ini banyak. Misalnya sifat Ar-Rahman itu pemahamannya bagaimana, kemudian apabila diamalkan sekian ini akan mendapatkan fadilah begini, bila diamalkan sekian akan mendapatkan fadilah begini. Ini setuju aja nih lah, subuh minggu yang akan datang insyaallah kita mulai masalah akhlak Rasulullah, sahabat, tabi'in dan tabi'in berdasarkan hadis dan berdasarkan daripada pendapat para sahabat. Jadi insyaallah kita tidak keluar daripada jalur apalah, kita tetap ikut daripada ahli sunnah wal jamaah. Yang sebenarnya bagaimana akhlak daripada ahli sunnah wal jamaah, insya Allah di buku ini atau di kitab ini Tambihul Muqtarin itu lengkap semua. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa zahir dan batin kita, dimaafkan semua kesalahan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan limpahan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita, bisa mempelajari dan mengamalkannya. Mudah-mudahan dengan kita ini selalu menuntut ilmu agama, Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita husnul khotimah dengan berkah kita istiqomah dalam menuntut ilmu agama. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-hadihni wa lakum bisolihil akhirati sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim ajmain. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.